salah satu hal yang berkaitan tadi kan dengan irigasi adalah bangunan utama. Dan bangunan utama ini berperan sangat apa ya esensial dalam sistem irigasi karena tadi uh, untuk mencapai tujuan irigasi bisa mengairi katakanlah petak-petak sawah terjauh itu kita membutuhkan beberapa bangunan gitu ya yang saling berkaitan. Nah, sebelum kita masuk ke apa saja bangunan utamanya, apakah saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan dua bangunan air ini, yang dua-duanya mendukung irigasi gitu. Yang pertama adalah bendungan dan yang kedua adalah bendung. Dan ini hanya berbeda kataan di belakangnya. Nah, saya mohon pendapat dari Bapak Ibu, kira-kira yang berkaitan dengan dua bangunan air ini perbedaan mendasarnya apa, Bapak Ibu? Mungkin yang mau berpendapat dulu sebelum melanjutkan ke bangunan-bangunan utamanya. Silakan. Kalau menurut saya Bu, dari Pak. gambarnya saja kalau 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 menurut saya tuh bendungan sama bendung, lihat dari gambarnya saja sudah berbeda. Bendungan itu lebih besar, sedangkan bendung itu kecil. Secara fungsinya bagaimana Pak Maria? Kalau kalau dari gambar yang saya lihat, bendung itu kayaknya dia membendung air sebanyak-banyaknya, setelah itu baru dialirkan melalui saluran irigasi. Kalau bendung ini kayaknya dari seperti sungai Bu, itu cuma bendung sungai kecil terus baru dialirkan di lewat saluran irigasi. Kira-kira Baik, seperti itu Bu. baik, terima kasih Pak Maria. Betul. Jadi salah satu perbedaannya adalah dari tujuan adanya bendungan dan juga bendung ini. Kalau bendung kita banyak apa namanya? Kita banyak temui di bangunan melintang sungai ya, di sungai-sungai, beberapa sungai, baik bendung itu yang berskala kecil maupun agak besar, yaitu tujuannya adalah meninggikan muka air. Ini kan kalau misalnya tadi ya berkaitan dengan bagaimana air irigasi itu bisa sampai ke petak tersier paling jauh, yaitu tergantung ini ketinggian kita merencanakan mau seberapa tinggi kita apa namanya meninggikan airnya di sini di bendungnya ini. Kan ini berkaitan kalau misalnya airnya segini berarti petak yang terjauh kemungkinan akan ada di eh, elevasi-elevasi yang sama gitu. Jadi kan nanti di atasnya ini ada bangunan pengambilan yang digunakan untuk menyalurkan ke petak tadi. Nah, itu salah satu tujuannya. Kalau yang bendung adalah bangunan melintang sungai yang dia bertujuan meninggikan muka air. Kalau bendungan dia eh, tidak tidak hanya meninggikan tapi juga menampung air yaitu namanya waduk. Jadi bendungan itu adalah bangunan yang membendung ini aja yang konstruksi ini, kemudian ini pelimpahnya dan juga ini namanya waduk. Kadang kalau misalnya orang awam itu menyebutnya bendungan itu adalah tampungannya gitu. Padahal kalau untuk tampungan itu adalah namanya waduk, bendungan adalah konstruksinya dan sama-sama direncanakan. Sedangkan bendungan ini Pak biasanya di hulu gitu ya, maksudnya dari air dari bendungan sebagai salah satu sumber air irigasi bisa disalurkan ke saluran-saluran primer, sekunder, dan tersier seperti itu. Nah, itu tadi. Nah, sebenarnya untuk perencanaan enaknya kita di bidang teknik itu sudah jelas ya Bapak Ibu terkait perencanaan ini sudah ada apa ya kitabnya lah istilahnya sudah ada kitabnya namanya kriteria perencanaan. Kriteria perencanaan ada 9 bisa di-download bebas karena uh, itu sudah apa ya sudah umum gitu ya yang pertama itu membahas mengenai perencanaan irigasi, kemudian yang kedua adalah bangunan utama, kriteria perencanaan ketiga itu tentang saluran, keempat bangunan, kelima peta tersier, keenam itu parameter bangunan, ketujuh standar penggambaran, dan 89 itu tentang standar operasional pompa untuk irigasi. Jadi kalau kita mau merencanakan suatu bangunan irigasi, katakanlah seperti itu, atau merencanakan bendungnya, pintu dan lain-lain, kita apa ya, menggunakan dasar dari kriteria perencanaan tersebut atau KP sebutannya kalau di bidang teknik. Dan di kriteria perencanaan tersebut sudah
sudah di breakdown sangat jelas sekali bagaimana step-step atau langkah-langkah untuk merencanakan, kemudian persyaratannya bagaimana, itu sudah ada di situ. Mungkin kalau nanti pengajaran di sekolah masing-masing Bapak Ibu, kalau kalau misalnya adik-adik dari siswa itu sangat apa ya, tertarik atau antusias terkait dengan perencanaan, bisa disampaikan tentang kriteria perencanaan tersebut karena bisa diikuti. Ini contohnya adalah KP kedua tentang bangunan utama. Di sini sudah sangat lengkap bagaimana bangunan utama itu definisinya, jenis-jenisnya dan lain-lain itu sudah dibahas di sini. Kemudian apa saja data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan, misalnya data-data hidrologi, kemudian data sungai atau morfologi dan lainnya. Jadi nanti pengajarannya akan semakin mudah gitu, maksudnya kita tidak banyak menjelaskan, hanya meluruskan pemahaman dan siswa bisa apa ya, juga belajar mandiri di luar jam sekolah. Kalau untuk penugasan di lapangan yang mungkin berkaitan dengan bangunan air, bisa adik-adik siswa ini langsung melihat ke lapangan untuk daerah yang memang ada gitu. Karena ada beberapa daerah, saya punya teman itu dari salah satu daerah di Sumatera itu katanya belum pernah sama sekali melihat sawah. Dan sekalinya melihat sawah itu berada di Jawa. Karena memang di daerahnya tidak ada karena dipenuhi dengan apa sudah beralih fungsi ke perumahan seperti itu. Jadi ini bisa bisa kalau Bapak Ibu membutuhkan bisa di-download secara bebas KP 1 sampai 9. Nah, yang ini yang akan kita bahas terkait bangunan utama, jenis-jenisnya, kemudian data yang dibutuhkan. Kalau ini sudah masuk ke perencanaan Bapak Ibu. Dan sebenarnya memang tidak bisa hanya satu atau dua pertemuan untuk perencanaan karena terlalu panjang gitu ininya, tapi dari sini saya sampaikan bisa di-download di KP gitu kalau misalnya tertarik untuk dipelajari karena di situ didetailkan step-stepnya seperti apa, langkah-langkahnya dan contoh-contohnya bisa langsung diikuti itu kalau misalnya kita memiliki apa ketertarikan di bidang perencanaan. Nah, tadi kalau terkait dengan kriteria perencanaan sudah kita ketahui, jadi bangunan utama irigasi itu adalah seluruh bangunan yang direncanakan di sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke jaringan irigasi. Yang tadi disebutkan tadi di daerahnya Pak Eko ya, sedang dibangun suatu bendung ya tadi karena untuk sungai dibendung dan itu disalurkan ke saluran irigasi, baik itu saluran pengambilan, kemudian saluran nanti mungkin ada bagi sadap dan lain-lain di belakangnya. Yang dilengkapi dengan bangunan pelengkap, ini namanya bangunan pelengkap diantaranya bertujuan mengurangi sedimen yang masuk, terus mengukur jumlah air atau volume yang masuk, jadi bangunan pengukuran, dan juga bangunan pengaturan bagi sadap tadi. Itu adalah komponen dari bangunan utama. Nah, ini adalah salah satu bangunan utama yaitu bendung yang tadi bangunan melintang sungai yang ditujukan untuk meninggikan elevasi muka air. Dan di sini kalau Bapak Ibu lihat di lapangan mungkin yang dekat dengan bendung, sebelum bendung ini ada namanya bangunan pengambilan. Bangunan pengambilan itu adalah sebuah bangunan atau saluran yang dia akan istilahnya diambil airnya untuk disalurkan ke petak-petak tersier yang berada di hulu bendung tersebut. Nah, ini salah satu fungsi dari bangunan bendung menaikkan elevasi muka air normal. Kalau tadi misalnya sungai itu elevasinya ya sangat rendah gitu kan, dengan adanya bendung air itu bisa ditinggikan sehingga bisa disalurkan ke saluran-saluran sungai ya. Elevasi muka air banjirnya bisa kita kendalikan karena kita tahu tadi kita sudah rencanakan dan kelebihannya bisa dibuang ke hilir karena tadi kan di sampingnya ini kan ada pintu pembilasan. Nah, ini bendung itu ada beberapa macam Bapak Ibu. Setiap daerah itu bisa disesuaikan dengan kondisi geologi, kemudian kondisi bagaimana alamnya di situ gitu. Jadi kalau paling banyak ditemui di lapangan itu adalah bendung pelimpah atau bendung tetap.
Ini yang paling banyak ya, bendungnya tetap di situ gitu, istilahnya sudah bangunan permanen, sebuah konstruksi bendung yang dicor atau bendung dari apa namanya, dari pasangan gitu ya, pasangan batu kali dan lain-lain, itu yang bendung tetap atau kita sebutnya bendung pelimpah. Kemudian ada bendung bendung gerak, kemudian ada bendung karet, dan ini memang di Indonesia ini sangat lengkap sekali contoh-contohnya gitu, karena ada semua gitu. Nah, bendung tetap ini peninggi muka air yang digunakan untuk daerah yang cukup tinggi, kemudian melintang sungai sehingga menghasilkan elevasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi. Kemudian ini bendung gerak. Jadi bendung gerak itu terdiri dari beberapa pintu air. Ini salah satu contoh di Banyumas, di Bendung Gerak Serayu itu di sini ada beberapa pilar apa, pompa pintu air, dan itu pintunya bisa bermacam-macam tergantung dengan teknisnya di situ ya, disesuaikan dengan bagaimana kondisi di situ. Bendung gerak itu jadi terdiri dari beberapa pintu, bisa pintu sorong, pintu radial dan sebagainya. Sama untuk mengatur muka air di sungai, ini menghindari pembuatan tanggul banjir, karena kalau yang manual tadi kan seperti ditanggul gitu ya, ditanggul. Kemudian untuk perawatan ini lebih harus apa ya, lebih dirawat gitu daripada kalau tadi bendung permanen gitu. Kalau yang ini harus dicek terus bagaimana kondisi pintunya, kemudian diatur pintu mana aja yang akan dibuka, sehingga kalau semuanya ditutup kan pasti air akan naik. Kemudian kalau mau menurunkan elevasi sungainya, elevasi muka airnya ya harus berapa OP-nya, ini standar OP-nya. Nah ini kalau perencanaan ininya aja, pintu-pintu dan terkait dengan irigasi ini ada di KP yang 9 itu untuk pintu-pintunya. Nah ini yang saya bilang tadi, bangunan pengambilan. Jadi ketika suatu sungai ini di bendung gitu ya, baik bendung apapun, bendung karat, bendung permanen dan lain-lain, di sini nanti kita akan tahu saluran pengambilan, dan ini yang akan diambil untuk air irigasi di bangunan pengambilan ini. Biasanya tergantung ya, kalau ini mungkin dari daerahnya, hanya daerah irigasinya hanya di sisi sini aja. Ada kalau kalau beberapa daerah itu juga dia kanan kiri diambil. Karena di sini ada areal irigasi, di kanan kirinya ada areal irigasi semua. Jadi tergantung kebutuhan. Kemudian ini untuk kriteria penggunaan bendung gerak, diantaranya kemiringan dasar sungainya landai, palung sungai lebar dan dangkal. Peninggian dasar sungai akibat konstruksi ini tidak dapat dilakukan. Jadi kalau misalnya pelimpah ini nggak mungkin gitu. Jadi bisa digunakan alternatif bendung gerak. Kenakan muka air saat banjir tidak aman karena di atas bendung pelimpah. Kemudian pondasinya harus kuat, dan pilar untuk pintu tadi, karena kan terdiri dari beberapa pintu, jadi pilar-pilar penyangga kanan kirinya harus kaku, dan penurunan tanah itu kalau misalnya terjadi penurunan tanah itu tidak menyebabkan operasional pintu itu terganggu gitu, karena sangat riskan sekali kalau misalnya daerah tersebut sering terjadi penurunan tanah. Nah ini yang namanya bendung karet. Jadi seperti karet pada umumnya gitu ya, dia bisa menggembung dan juga mengempis. Nah itu fungsinya di situ. Jadi ketika menggembung dia akan apa ya, membendung gitu kan, mengempis dia berarti akan melewatkan air. Ini contohnya di Jawa Tengah, di Surakarta, di Solo, di Bendung Karet, Tirtonadi. Jadi memang kita sudah punya ini ya, contohnya masing-masing. Tinggal apa ya, tinggal seperti apa kebutuhan di lapangan. Nah, jadi kalau tadi bangunan-bangunan utamanya ada namanya bangunan pengelak untuk mengelakkan air, nanti pengambilan, pembilas kantong lumpur, pengatur sungai, dan pelengkap. Nah, ini pengelak. Pengelak adalah bangunan yang berfungsi mengalihkan aliran air. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengetahui pembangunan bendung di suatu daerah gitu kan, ketika pekerjaan di sungai itu jalan, itu kan ada saluran lain di hulunya, dibikin saluran lain untuk apa ya, menyalurkan air yang harusnya lewat sungai yang akan dibangun bendung itu, dia dialirkan ke lain sehingga langsung ke, kayak kalau misalnya jalan tuh dicarikan jalan alternatif gitu, itu namanya bangunan pengelak. Jadi selama konstruksi berlangsung itu
langsung air tersebut tidak melewati dan tidak mengganggu pekerjaan konstruksi. Kemudian ini bangunan pengambilan yang tadi untuk mengelakkan air atau memasukkan air ke saluran irigasi yang tadi di hulunya bendung tadi. Diletakkan di dekat bendung pada tikungan luar, jadi bisa kanan atau kiri sesuai dengan kebutuhan irigasinya. Kemudian bangunan pembilas, tempat mengendapkan atau membuang sedimen. Jadi kan kalau di sungai itu bisa jadi ada sedimen-sedimen yang terbawa ke saluran irigasi tadi kan. Dan kita ketahui kalau misalnya sedimen itu tetap menumpuk di daerah tersebut kan pasti akan mengurangi tampungan dan lain-lainnya. Jadi akan mengganggu operasional. Jadi ada namanya bangunan pembilas. Jadi nanti tugas atau fungsi dari bangunan tersebut adalah mengendapkan dan membuang sedimen kasar yang masuk tadi ikut masuk ke saluran irigasi. Nah, ini biasanya ada operasionalnya, dia bisa periodik berapa bulan sekali gitu kan dibilas, dibuka pintu pembilasnya ini atau katakanlah setelah banjir itu juga bisa dilakukan. Nah, ini kantong lumpur. Kantong lumpur itu salah satu bangunan pelengkap yang berfungsi untuk tadi menampung yang apa namanya sedimen yang masuk tadi. Jadi di sini nanti sedimen-sedimen yang berat itu akan otomatis bertahan di situ gitu, tidak lanjut ke saluran tersier atau sampai ke petak tersier gitu. Kemudian bangunan pelengkap yang lain diantaranya alat ukur debit dan tinggi muka air, rumah operasi pintu, karena di beberapa bendung itu ada rumah khusus untuk mengoperasikan pintunya. Kemudian alat-alat komunikasi jika diperlukan, ada jembatan juga di atas bendung. Kan kalau tadi ada bendung ada yang tidak ada jembatannya tadi kan, tidak menghubungkan antara sisi kanan dan sisi kiri. Ada juga bendung yang dia memiliki jembatan. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan gambarnya. Kemudian kalau bendung tersebut sudah lebih maju atau dikembangkan itu ada namanya instalasi mikrohidro. Mikrohidro itu adalah yang untuk penghasil listrik gitu. Kemudian ada namanya fishway. Fishway atau tangga ikan ini adalah yang berkaitan dengan konstruksi berwawasan lingkungan. Namanya perencanaan fishway ini tidak banyak di Indonesia tapi sudah pernah dilakukan. Jadi ini khusus kita menyediakan jalurnya ikan. Jalurnya ikan karena kalau di ekohidraulik atau perencanaan hidrolika berwawasan lingkungan, kita juga harus memperhatikan ekosistem yang ada di sungai tersebut. Jadi ikan itu dibuatkan jalan tersendiri di samping bendung sehingga ekosistem ikan tersebut tidak terganggu. Nah, ini ada perencanaan tersendiri. Itu namanya bangunan pelengkap. Nah, ini salah satu di Kulon Progo. Ini contohnya, misalnya ini adalah hulunya, di bagian bawah ini adalah hulu, kemudian ini adalah hilir, ini adalah yang dinamakan bendung, yang bangunan untuk meninggikan muka air, membendung sungai. Nah, di samping bendung ini, kalau Bapak Ibu sering lihat di lapangan, namanya bangunan pembilas atau pintu pembilas. Kemudian di sini ada namanya pintu pengambilan. Pintu pengambilan inilah yang akan disalurkan ke ini peta-peta irigasi yang ada di sini. Di sini ada beberapa peta irigasi yang perlu diairi. Dan di sini selain itu ada namanya kantong lumpur di sini. Jadi sebelum sampai ke apa namanya ke dekat dengan petak sawah ataupun saluran tersier, dia untuk lumpur-lumpur itu sudah mengendap di sini gitu. Jadi tidak sampai terbawa sini. Nah, kalau di lapangan itu ada namanya juga saluran primer, sekunder, dan tersier. Saluran primer itu adalah saluran utama atau sungai utamanya, kemudian kalau ada percabangan namanya saluran sekunder, kalau ada dari sekunder percabangan lagi namanya tersier, dan di situ ada namanya bangunan bagi dan bangunan sadap. Bangunan bagi adalah bangunan yang digunakan untuk membagi ini airnya itu mau diarahkan kemana. Nanti ada namanya bangunan bagi sadap ataupun bangunan sadap aja. Jadi kalau bagi itu hanya membagi, kalau sadap itu langsung dia dari saluran, katakanlah saluran primer langsung disadap gitu kan ke areal
petanya. Kemudian nanti ada yang penggabungan, di situ ada bagi dan juga di sadap. Nah, ini kalau bangunan sadap dia langsung mengambil dari saluran primernya ke ke areal petak tersiernya. Ini adalah saluran-salurannya, saluran tersier, dan ini masih saluran primer atau saluran induk. Ini yang bangunan sadap. Nah, ini yang ada jembatannya. Jadi ada beberapa bendung yang memang dia didesain khusus gitu ya. Ada jembatannya, tadi pelengkapnya, kemudian ada rumah operasi pintunya. Ini yang pintu pembilas tadi, ini pintu pengambilan, jadi memang letaknya dibuat berdekatan. Kemudian ini tubuh bendungnya. Nah, ini detailnya, kalau pintu pembilas itu yang di samping bendung pas. Jadi kalau misalnya tidak dibutuhkan air irigasi kan biasanya ini dibuka biar airnya langsung ke hilir. Yang di sini pintu pengambilannya ditutup. Ini untuk pintu pengambilan air irigasi. Dan di sini tadi Pak Eko fungsinya kenapa air itu bisa sampai ke 20 kilo selanjutnya karena ada pengaturan operasi pintu dan di sini uh, airnya akan ditinggikan seberapa gitu. Ketika ini memang sesuai dengan perencanaan yang areal 20 kilo di atas gitu kan, itu air pasti akan sampai. Kalau memang ini tidak bukaannya tidak sesuai atau volume airnya yang masuk tidak sesuai, ya mungkin tidak akan sampai ke 20 kilo, mungkin akan berhenti di tengah-tengah atau gimana kan kaitannya dengan apa namanya ketersediaan airnya juga dan pola operasi pintu. Makanya untuk pola operasi pintu itu adalah pembahasan tersendiri. Kalau di KP kan ada standarnya di KP 8 dan 9 itu khusus untuk membahas pola operasi pintu. Seperti itu. Jadi memang untuk kalau di kelas PPG ini kita hanya merefresh tidak secara detail karena kalau secara detail ya perlu beberapa pertemuan seperti itu ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini detailnya. Kalau ini tadi, ya dari sini kan kita masuk ke bangunan sini, pengambilan. Dari pengambilan tadi, ini kita masuk ke pengambilan ya. Kita masuk ke pengambilan, nah kita sampai ke sini. Ini kan bangunan pengambilan di sini tadi. Bangunan pengambilan, kemudian masuk ke sini. Ini yang namanya kantong lumpur. Jadi sedimen-sedimen yang berat atau kasar itu dia bisa apa ya terendapkan di situ. Nah, secara periodik, sedimen-sedimen yang berada di kantong lumpur ini akan dikuras dari ini dengan pintu penguras kantong lumpur. Jadi dia dikembalikan lagi ke sungai utama itu kan. Kebanyakan kalau sungai utama kan memang apa berasal dari tanah gitu ya. Jadi air yang masuk ke petak-petak irigasi itu sudah istilahnya bersih dari sedimen tadi, tidak menambah sedimen gitu ya. Ini kalau secara gambar teknis ya bangunan utama perencanaannya. Jadi ya ini tadi bendung. Nah di bendung itu ada namanya kolam olak. Kolam olak tuh bawahnya tadi. Kemudian ini perencanaannya masing-masing. Kalau yang di kriteria perencanaan kolam olak ini sendiri, perencanaan bendungnya sendiri, kemudian di apa hilirnya ini juga diperlukan perencanaan masing-masing. Ini kalau kanan kiri, kasusnya kanan kiri ada saluran irigasi, ini dibuat kantong lumur dan sebagainya tadi ya. Ini contohnya saja. Ini contohnya. Baik, itu terkait uh, yang bangunan utama. Baik, dari situ dulu ada yang mau diskusikan? Ini saya yakin pasti seru karena di daerah masing-masing pasti berbeda-beda. Seperti itu. Silakan, Bapak Ibu.